Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Tetap semangat ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Nah, pada hari ini kita akan kembali membahas materi tentang negara Amerika Serikat. Salah satu negara maju, negara kuat, negara besar yang mempunyai pengaruh bagi dunia. Negara Amerika adalah negara superpower yang mempunyai kekuatan sangat besar, tidak hanya dari segi militernya, tapi juga mata uang dolarnya yang mempengaruhi perekonomian dunia. Baik, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Baby berharap kalian akan mampu menjelaskan keadaan alam negara Amerika Serikat, menjelaskan keadaan penduduk negara Amerika Serikat, dan yang tidak kalah penting menjelaskan pengaruh keadaan alam bagi kehidupan ekonomi di Amerika Serikat. Nah, itu yang akan dicapai. Baik, kita akan masuk hal-hal yang menarik dari Amerika. Ini adalah peta Amerika. Peta Amerika dilihat keberadaannya dari wilayah benua Amerika. Amerika Serikat ini berada di bagian utara dari benua Amerika. Wilayahnya ada 2 lokasi. Sebenarnya awalnya Amerika hanya bagian ini saja, tapi kemudian Amerika membeli wilayah Alaska ini dari Uni Soviet. Ketika itu Uni Soviet mengalami krisis keuangan, sehingga kemudian menjual wilayahnya, dibeli oleh Amerika, dan menjadi sebuah keuntungan besar bagi Amerika, karena Alaska ini mempunyai sumber daya alam yang melimpah, khususnya minyak bumi dan emas. Nah, ini wilayah Amerika. Oke, kita akan melihat gambaran Amerika secara lebih detail lagi. Nah, ini adalah peta wilayah Amerika. Di wilayah Amerika ini ditampilkan 50 negara bagian wilayah Amerika. Nah, berbatasan dengan Meksiko di sebelah selatan ini ya. Nah, selain ini ada Alaska dan juga ini ada Kepulauan Hawaii ya, yang ada di wilayah Kepulauan Hawaii ini wilayah Amerika yang terluar yang ada di uh, Samudra Pasifik. Nah, wilayah Amerika awalnya hanya di bagian sini, tapi kemudian berkembang sampai akhirnya menjadi daratan yang sangat luas. Nah, ada beberapa danau besar di Amerika. Di sini ada Danau Michigan, ada Danau Superior. Nah, adalah danau-danau besar yang ada di Amerika berbatasan dengan wilayah Kanada. Ini Kanada ya anak-anak. Nah, oke. Akan Bobi tampilkan gambar negara Amerika Serikat. Nah, kalau ini akan tampak lebih jelas. Ini negara-negara bagian. Amerika Serikat mulai dari yang ada di bagian sebelah timur di sini. Ini awal mulanya Amerika itu hanya 13 negara bagian di bagian sini. Seperti ada Rhode Island, New York, kemudian ada New Jersey, ada Maryland, ada Maine, ada Massachusetts. Nah, kemudian berkembang menjadi negara-negara lainnya, ada Texas yang sangat luas, paling luas untuk wilayah Amerika. Texas ini paling luas. Ada negara bagian New York, New Mexico, ada negara bagian Arizona, Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Arkansas. Ada beberapa, kemudian yang di sebagian di wilayah barat ini ada Oregon, ada California, ada Nevada. Ini adalah negara-negara Amerika yang jumlahnya kurang lebih ada berapa anak-anak? Masih ingat? Ada 50 negara bagian. Jadi Amerika ini wilayahnya terdiri atas 50 negara bagian. Baik, kita akan masuk ke hal lain. Nah, hal lain, ini gambar dari lambang negara Amerika. Mungkin kamu pernah lihat. Kemudian bendera yang Amerika yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Di sini ada gambar dalam bendera itu ada bintang-bintang. Ada yang mengatakan jumlah bintangnya itu sesuai dengan jumlah negara bagian di Amerika. 50 negara bagian, maka bintangnya ada 50. Nah, nanti kamu hitung sendiri jumlahnya benar atau tidak. Hal lain dari Amerika,
pasti kamu tidak lupa dengan bangunan ini. Ada sebuah bangunan yang dikenal dengan Gedung Putih. Gedung Putih ini adalah tempat di mana Presiden Amerika mengendalikan pemerintahan. Kedudukan Presiden Amerika. Sebuah sudut kota New York juga ada di sini. Nah, oke. Kemudian, nah, kita bicara tentang Amerika tidak lepas dengan sebuah patung Liberty, patung kebanggaan Amerika. Patung ini merupakan hadiah dari Perancis ketika Amerika berhasil merdeka menjadi sebuah negara merdeka, lepas dari kekuasaan Inggris. Kemudian Perancis menghadiahi sebuah patung Liberty yang merupakan lambang kemerdekaan, lambang pembebasan bagi negara Amerika Serikat. Oke. Nah, hal lain yang menarik dari Amerika adalah sungai. Di Amerika ada beberapa sungai besar. Salah satunya Sungai Mississippi. Sungai Mississippi ini sungai terbesar di Amerika, membelah wilayah Amerika di beberapa negara bagian. Nah, sebenarnya tidak hanya Sungai Mississippi, di Amerika juga ada Sungai Colorado. Dari Sungai Colorado itu terbentuk Grand Canyon. Oke. Kemudian, nah, penduduk Amerika tuh penduduk aslinya adalah suku Indian. Sebenarnya penduduk Amerika tidak hanya suku Indian. Kalau sekarang ini penduduk Amerika banyak ya, ada yang kulit putih juga, paling banyak kulit putih, pendatang kulit putih. Ini adalah penduduk asli dengan tradisi-tradisinya yang cukup menarik dan Amerika masih menjaga tradisi dari penduduk suku Indian ini. Tentu kalau bicara Amerika, kamu juga masih ingat hal lain tentang Amerika, makanan. Nah, sengaja Bu Evi mengambil sejumlah makanan. Kalau kita lihat di film-film Amerika itu pasti akan ditampilkan makanan hotdog. Nah, seperti ini. Kemudian donat, nah, atau keripik kentang. Mereka mengkonsumsi keripik kentang. Nah, ini menjadi sebuah kekhasan Amerika kalau bicara Amerika. Kekhasan lain dari Amerika, kalau kita bicara Amerika adalah, nah, para koboi. Nah, dengan pakaian-pakaian khasnya seperti ini, celana jeans, topi yang kayak gini, kemudian pakai apa penutup kain merah seperti ini dengan beberapa jenis topi-topi yang mereka pakai. Nah, baik. Kemudian Bu Evita akan menampilkan ini. Nah, ini salah satu hasil pertanian dari Amerika. Hasil pertanian Amerika ini salah satunya yang terkenal adalah gula bit. Gambarnya seperti ini. Gula bit ini diolah kemudian akan menjadi seperti ini gula batu. Biasanya akan dikonsumsi bersama dengan minum teh atau kopi. Dicelupkan, dimasukkan ke dalam cangkir yang berisi teh atau kopi. Asalnya dari ini. Ya, gula bit. Tapi gula bit ini juga bisa digunakan untuk obat, tidak hanya untuk minuman saja, membuat gula saja. Oke, kemudian Bobi tampilkan, nah, kenampakan Alaska. Alaska yang merupakan wilayah paling utara dari Amerika. Dari ini sangat indah sekali anak-anak, tampak gunung-gunung yang tertutup salju, tertutup es abadi. Gambar ini diambil ketika musim semi, tampak ada sebuah danau dengan pohon-pohonnya yang sangat banyak. Nah, hutannya yang masih lebat. Nah, sangat indah. Oke, ini untuk Alaska. Kita akan masuk pada materi. Yang akan kita bahas, ini ada sejumlah materi yang akan kita bahas. Tentang bentangan alam, tentang batas negara, iklim, keadaan alam, flora fauna, penduduk, ekonomi Amerika, dan yang terakhir, kenapa sih Amerika disebut sebagai negara maju? Oke, kita langsung aja ya. Nah, dari batas-batas, Amerika bagian utara berbatasan dengan Kanada. Bagian selatan berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, memisahkan Amerika Serikat dengan benua Asia. Di bagian timur ada Samudra Atlantik, memisahkan Amerika dengan benua Eropa. Nah, iklim. Kita akan masuk pada iklim.
Amerika Serikat secara astronomis terletak pada 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang utara. Dan 66 derajat 51 menit bujur barat dan 170 derajat 27 menit bujur barat. Maka Amerika ini memiliki sejumlah iklim. Ada iklim sedang, iklim kutub ini khususnya yang ada di kutub utara atau di Alaska, subtropis, dan iklim kontinental. Iklim kontinental ini adalah iklim yang terjadi di daratan yang amat luas, sehingga angin yang berpengaruh terhadap daerah tersebut adalah angin kering, angin darat yang kering. Namun secara umum, Amerika memiliki 4 musim, semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, ini untuk iklim. Keadaan alam, Amerika Serikat secara fisik terdiri atas rangkaian pegunungan. Ada 2 rangkaian pegunungan, yaitu di bagian barat ada pegunungan Rocky, di bagian timur ada pegunungan Appalachian. Pegunungan Rocky ini rangkaian dari sirkum Pasifik. Nah, di antara kedua pegunungan itu terdapat dataran yang sangat luas, Great Plains. Nah, ada sejumlah sungai mengalir di Amerika, ada sungai Mississippi, Missouri, dan Colorado. Ada 3 sungai besar. Nah, tadi pada peta ditampilkan bahwa antara Amerika Serikat dengan Kanada ada sejumlah danau besar. Ada danau Michigan, danau Huron, danau Superior, danau Erie, dan Ontario. Nah, di wilayah perbatasan Amerika dan Kanada juga ditemukan ada air terjun Niagara, air terjun terbesar. Di kawasan Alaska, khusus Alaska, ini di bagian selatan ada pegunungan Alaska yang bersambung dengan pegunungan Elliott dan semenanjung Alaska. Nah, di wilayah ini terdapat gunung tertinggi di Amerika Utara, namanya Gunung McKinley. Ini untuk bentangan alam, keadaan alam. Kita akan masuk pada flora fauna. Nah, untuk flora atau tumbuhan yang ada di Amerika bagian timur itu berupa hutan lebat, sedang di bagian utara ditumbuhi hutan pinus. Di bagian tengah berupa stepa atau padang rumput. Di bagian tenggara berupa hutan dengan jenis pohonnya ada beberapa jenis pohon maple, elk atau oak, dan pohon conifer. Sedangkan untuk fauna, hewan yang ada di Amerika ini sangat banyak jenisnya. Ada bison, antelope, domba, rusa, puma, armadillo, selot, jaguar, oposum, aligator itu sebenarnya jenis buaya kardinal, karibu, beruang kutub, khususnya di Alaska, anjing laut, dan juga paus. Nah, 3 hal ini khususnya ada di wilayah Alaska. Oke, kita akan masuk pada penduduk. Penduduk Amerika secara garis besar paling banyak adalah orang kulit putih atau Caucasoid. Penduduk ini berasal dari negara Inggris, Prancis, Belanda, ataupun juga negara Italia. Tapi yang paling banyak adalah orang Inggris dan Prancis. Kemudian ada orang kulit hitam, Negro, yang memang didatangkan di Amerika dari Afrika sebagai budak pada awalnya, yang kemudian Amerika memberikan kebebasan bagi budak pada masa Presiden Abraham Lincoln. Kemudian ada suku Indian, orang Eskimo yang ada di Alaska, dan pendatang Asia. Pendatang Asia ini terutama orang Cina, orang Melayu. Kemudian ada ciri-ciri industri di Amerika. Industri di Amerika memiliki 3 ciri. Orientasi pada hasil yang maksimal dan secara besar-besaran. Ini cirinya. Yang kedua, membuat barang dengan ukuran kualitas standar. Jadi kualitasnya standar. Kemudian menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Jadi setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan kemampuannya, keahliannya. Baik,
kita akan masuk pada perekonomian. Oke. Amerika sebagai negara industri besar, negara maju, memiliki sejumlah tempat industri. Industri yang pertama adalah industri mesin pertanian. Ini terdapat di kota Chicago. Kemudian industri sutra. Kalau dulu ketika kita membahas tentang Jepang, Jepang itu sebagai negara penghasil sutra alam terbesar, ternyata mendapat saingan Amerika. Amerika mempunyai industri sutra di Boston, New York, dan negara bagian California. Industri lainnya adalah industri lokomotif dan mobil. Ada di kota Detroit. Dan wool, ini adalah industri saingan dari Australia. Australia negara penghasil wool terbesar dunia, sedangkan Amerika juga mempunyai daerah industri. Industri woolnya ada di kota New York. Kawasan industri lainnya adalah industri tembaga. Ada di 3 tempat, Pittsburgh, Buffalo, kemudian Cleveland. Kemudian yang menarik lagi, Amerika memiliki industri tembaga terbesar di dunia. Ada di wilayah namanya Anaconda, tepatnya di negara bagian Montana. Ini merupakan tembaga terbesar di dunia. Kemudian ada industri galangan kapal. Galangan kapal ini ada di wilayah New York, Boston, dan San Francisco. Industri pesawat terbang, Amerika juga memproduksi pesawat terbang, ada di 2 tempat, Los Angeles dan Seattle. Nah, itu untuk industri. Pertanian di Amerika juga tidak kalah menarik. Amerika merupakan negara maju dengan pertanian yang juga sudah dikelola secara maju. Ada sejumlah hal yang mendorong kenapa pertanian di Amerika sangat maju. Yang pertama, sebagian besar tanah Amerika Serikat datar dan subur. Terdiri atas tanah los hitam dengan tanah berwarna sawo matang, banyak mengandung humus. Nah, ini banyak mengandung humus. Iklim kontinental yang terdapat di Amerika Serikat baik untuk kegiatan pertanian, khususnya untuk menanam untuk menanam gandum. Jadi wilayahnya, iklimnya cocok untuk pertanaman gandum. Nah, sedangkan yang juga tidak kalah adalah pemerintah membantu memberi subsidi petani dengan alat-alat modern dan tenaga ahli. Ini yang membedakan dengan negara kita. Negara kita pertanian masih tradisional, tidak ada subsidi alat-alat berat, alat-alat pertanian yang modern. Sedangkan Amerika, petaninya mendapat subsidi alat-alat pertanian modern. Ada tenaga ahli yang mendampingi. Nah, pertanian di Amerika Serikat mempunyai sifat khusus yaitu monokultur. Hanya menanam satu tanaman, tetapi diselenggarakan secara modern. Jadi khusus satu tanaman tapi dikelola secara modern sehingga hasilnya pun lebih maksimal. Hasil pertaniannya ada gandum, sayur-sayuran ini bisa wortel, kol, ada kentang dan lain-lain. Buah-buahnya juga ada anggur, ada apel dan lain-lain. Juga tadi yang sudah ditampilkan gula bit. Nah, ini untuk pertanian di Amerika. Bagian terakhir dari materi ini kita akan membahas, nah, kenapa Amerika Serikat dikatakan sebagai negara maju. Dikatakan sebagai negara maju karena Amerika memiliki 5 kriteria ini. Memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, ipteknya sudah maju. Memiliki SDA, sumber daya alam yang cukup dan memadai. Yang ketiga, memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Tidak kalah penting, sistem ekonominya yang kuat, modalnya sangat kuat, dan pertumbuhan penduduknya yang rendah. Ini yang membuat Amerika dikatakan negara maju. Beda dengan negara kita. Kita memiliki sumber daya alam yang cukup, tetapi SDM-nya belum berkualitas. Pertumbuhan penduduk kita sangat tinggi. Nah, ini yang membedakan kita dengan Amerika. Amerika disebut negara maju. Baik, semoga sampai di sini kalian cukup jelas. Minggu depan kita akan membahas negara lain. Nah, yang akan kita bahas minggu depan, kita akan membahas negara Inggris. Negara Inggris ini adalah
salah satu negara maju yang ada di benua Eropa. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga materi ini bisa membantu kalian, membantu untuk belajar. Sampai ketemu lagi minggu depan, bertemu dengan materi negara Inggris. Selamat pagi, terima kasih.